Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Fa ya ayyuhal akhawat wal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita memujinya dan menyanjungnya atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, termasuk nikmat pada malam ini kita bisa dikumpulkan di satu majelis, walaupun dalam kerangka jarak jauh. Mudah-mudahan Allah SWT memasukkan kita ke dalam orang-orang yang diberikan kemuliaan duduk bermajelis, majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat dan didoakan oleh para malaikat, Allahumma ighfir lahum warhamhum, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para malaikat ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertafaqquh, mencari ilmu untuk memahami dan mendalami kitabullah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita di kajian balaghah. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pada malam ke-28 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Melanjutkan pelajaran kita di Uslubul Insya. Uslub al-Insya. Di kitab silsilah ini tuliskan Uslubul Insya, ta'rifuhu, aqsamuhu, anwa'u kulli qismin. Pengertiannya, bagian-bagiannya, dan jenis-jenis setiap bagian. Baik, silakan man yurid an yatatawa' fil qira'ah, tafadhal. Ana Ustaz. Tafadhali. اذكري اسمك ومن أين؟ تفضلي. Ismi Siti Hafizah min Martapura, Kalimantan Al-Janubiyah. ما شاء الله كلمات الجنوبية. بارك الله فيك. تفضلي. Uslubul insya'i ta'rifuhu aqsamuhu anwa'u kulli qismin. Al-kalimatul jadidatu. Al-qada'u qada'ullahi. Jazi'a yajza'u. Hawadithu. Ahwalun. Jaldun. Sabirun. Shimatun. Samahatun. Sakha'un. Adhanun. Jaza'un. Istada'a. Yastada'i. Ashibun. Karratun. Roja'atun. Al-ata'u. Jada yajudu. Bi'sa. Al-mustalahatul jadidatu. Uslubul insya'i. Al-isti'la. Al-amsilatu. Qala Syafi'i fin nushi. Da'il ayyama taf'al ma tasha'u. Watib nafsan idha hakamal qada'u. Wala tajza' li hadisatil layali. Fama li hawadisid dunya baqa'u. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan. Washimatu kassamahatu wassakha'u. Wala tarujus samahata min bakhilin. Fama finnari lizzom'ani ma'u. Tarjamatus syairi. Tarjamatus syair. Wa Muhammadu bin Idris Syafi'iyu ulida bi Madinata Ghazzata bi Falastin. Di Filastin, nah.
bi Filastini sanata mi'ata wa khamsin Sanatamiatin. sanata mi'atin wa khamsina wa nasya'a bi Makkatal Mukarramah Nah, wa ihtamma bidirasatin nahwi wal lughati wasyi'ri wal fiqhi nah, fasar aliman yurja'u ilaihi fi hadhil ulumi sahibul madhhabi syafi'i fil fiqhi tuwaffiya bi Misra sanata mi'ataini wa arba'in minal hijri ma'aniul mufradati Nah, awalam fi'lu amrin taba yatibu wa tiba nafsan kun hasanan nafsi al-qada'u qada yaqdi qada'an hakama wal muradu qada'ullahi wa qadruhu taniyan jaldan sabiran asyaimatu al-khuluqu al-khuluqu nah. syarhul abiyati Hasbuki, jazakillah khairan. Baik. Kembali ke al-kalimat al-jadidah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-qada'u qada'ullah. Al-qada' adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazi'a yajza'u adalah diddus sabar, ya, lawan daripada sabar, ya, merengek, tidak sabar, atau yang semakna dengan itu. Hawadis adalah jamak daripada hadisah, Hawadis adalah masaib, ya, musibah. Ahwalun adalah masaib juga, jamak daripada haulun, ya, jamak daripada haulun. Jadi hawadis dengan ahwal ini sama maknanya. Jaldun di situ sudah ada artinya sabirun, orang yang bersabar. Shimatun adalah khuluq, ya, khuluq, akhlak atau karakter. Samahatun adalah karuma wa basyashatu alwajhi, kedermawanan, ya, kedermawanan dan kemurahan hati. Sakha'un kathratul karam. Sakha'un adalah kedermawanan yang banyak. Adhan jamak min dari jamak min zihin. Wa adhan maknanya adalah al-aqlu, ya, akal pikiran. Jaza'un tadi itu masdar daripada jazi'a yajza'u, ya, diddu sabara yasbiru, berlawannya bersabar. Jaza'un lawan daripada kata sabrun, ya, orang tidak sabar. Istad'a yastad'i, ya, talabu al-hudur. Istad'a artinya talabul hudur, menginginkan kehadiran, ya. Istad'a minta hadir. Masyibun adalah kaburas sinni inda zuhuri syaib, itu orang tua, orang yang sudah berumur dan tumbuh ubannya, ya, masyibun. Kalau syaibun adalah uban, ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepala dalam Al-Quran surah Maryam, Allah SWT berfirman mengkisahkan tentang
Tolong diinformasikan di grup. Admin, ini ada yang tidak bisa masuk di link. Lagi japri ke saya. Dikasih penerangan bagaimana caranya masuk. Baik. Pakai itu aja Ustaz, pakai ID-nya saja dulu, masuk ke aplikasi yang di HP, dibuka terus masuk lewat ID sama masukkan ID, ya? password yang passwordnya dimasukkan. Oh iya. Mungkin Akh Rizky bisa menyimak sekarang? Banyak teman di luar ngantri nggak bisa masuk. Minta tolong satu orang atau siapa, tolong japri admin yang satunya lagi. Akh Rizky. Ya. Baik. Siapa aja bertatawu. Atau Pak Barka bisa. Bisa Pak Barka? Ya nanti anak kasih yang baru aja, Ustaz. Oh iya, baik. Insyaallah. Yang Jazakumullah khairan. Nafa'allahu bikum. Tayyib, sampai di mana tadi? Masyibun ya. Washta'ala ra'su syaiba. Firman Allah SWT dalam surah Maryam mengisahkan tentang Nabi Zakaria mengadu kepada Allah SWT, memohon akan diberikan keturunan, dan keadaannya pada saat itu sudah beruban, ya sudah tua, ya mengatakan washta'ala ra'su syaiba. Oh, sekarang keadaanku ya Allah, menyala kepalaku karena uban. Ya. Karratun raja'atun. Karratun raja'atun. Karrah adalah raja'ah, pengembalian. Karratun khasirah berarti pengembalian yang merugikan. Dalam surah An-Nazi'at, tilka idzan karratun khasirah. Jika demikian maka itulah pengembalian yang merugikan, yang penuh dengan kerugian. Al-ata'u, pemberian, jada yajudu karoma, berarti dermawan. Didu bukhl, balik ke lawan kata daripada bakhil, al-bukhlu. Bi'sa, seburuk-buruk, ya, sejelek-jelek. Teman-teman bisa melihat makna kalimat ini dalam video yang sebelumnya, ya, sudah di-upload ke YouTube. Baik, mustalahatul jadidah, uslubul insya yang kita pelajari ini al-isti'la. Kita akan pelajari isti'la, yaitu dari segi atau dari isti'la itu adalah yang arah perintah dari atas ke bawahan. Nanti kita pelajari insyaallah. Contoh daripada uslubul isya ini, ya, kita belajar contohnya dulu, kemudian masuk dalam pengertiannya nanti insyaallah. Perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi nushi, pada nasihat. Ini bisa kita lihat ya ikhwah wal akhwat dalam Diwan Asy-Syafi'i, ya, ada kitab tersendiri Diwan Asy-Syafi'i, dalamnya terdapat bait-bait syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang penuh dengan hikmah. Beliau mengatakan, da'il ayyama taf'al ma tasha'u watib nafsan idza hakama al-qada'u. Da'il ayyam. Da'il ayyam, da' ini adalah fi'il amr, ya. Tinggalkan, biarkan al-ayyam, hari-hari, taf'al ma tasha'u, berbuat semaunya. Ya, berbuat semaunya. Watib nafsan idza hakama al-qada'u, dan berbaik jiwalah, perbaikilah jiwamu. Watib, fi'il amr juga, perbaikilah. Ya. Nafsan, jiwa, idza hakamal qada'u, jika al-qada', ketentuan sudah memutuskan, ya, sudah menghukumi, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala telah datang. Wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Jangan merengek, jangan berkeluh kesah. Wala tajza', jangan berkeluh kesah. Li haditsatil layali, terhadap kejadian-kejadian di
dunia ini. Ya, haditha adalah musibah, ya, haditha, jangan berkeluh kesah terhadap musibah al-layali. Layali jamak daripada lail, malam. Ya, disebutkannya lail di sini bukan berarti bahwa musibah malam saja yang diperintahkan, tidak, agar tidak agar tidak ridho, ya. Tapi umumnya musibah yang datang di malam hari itu lebih menyakitkan dibanding yang datang dari siang hari. Ya, umumnya. Walaupun pada hakikatnya tidak selamanya seperti itu. Wala tajza' li haditsatil layali. Jangan mengeluh terhadap musibah yang datang, ya, di dunia ini. Fama li hawaditsid dunya baqa'u. Karena tak ada musibah-musibah di dunia ini yang kekal. Ya, fama li hawaditsid dunya baqa'u. Tidak ada kekekalan musibah-musibah di dunia ini. Semua pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Maka jangan berkeluh kesah. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Wa shimatuka samahatu was-sakha'u. Dan jadilah seorang lelaki. Ya, bukan berarti lelaki saja yang disuruh untuk bersabar di sini. Semuanya, ya. Ya, disebutkan rajulan di sini karena mewakili perempuan. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah lelaki, jadilah seseorang 'alal ahwali, di atas musibah-musibah, jaldan, sebagai orang yang bersabar. Jadilah bersabar, jadilah orang yang sabar terhadap musibah. Wa shimatuka samahatu was-sakha'u. Dan akhlakmu adalah as-samahatu was-sakha'u. As-samaha adalah kemurahan hati, kedermawanan, was-sakha'u, dan sama, ya, maknanya as-sakha'u dan as-samaha mirip, ya. As-sakha adalah kathratu al-karam, banyak berderma. Jadi jadilah pemurah, jadilah orang yang ringan tangan, jadilah orang yang karim. Itulah akhlakmu ketika mendapatkan musibah. Wala tarjus samahata min bakhilin fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Ini adalah kaidah, ya, hikmah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Wala tarju, jangan berharap, as-samahata, kedermawanan, min bakhilin, dari seorang yang bakhil. Jangan berharap kedermawanan dari orang yang bakhil, yang kikir pelit. Karena kenapa? Fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Karena tidak ada dalam air, tidak ada dalam api, bagi orang yang haus air pun. Maksudnya tidak ada air pun dalam air bagi orang yang kehausan. Nggak mungkin, ya. Di sini ada kiasan, ada majaz, bahwa di orang-orang bakhil itu diumpamakan api, ya. Api, ya, orang bakhil tidak akan mungkin, ya, bisa bersifat dermawan. Fama fin nari lidh-dham'ani ma'u. Tidak akan mungkin dalam api bagi orang yang haus ada air. Nggak mungkin. Baik. Tarjamat syair, biografi syair kita pada malam ini. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ma'ruf, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Salah satu pendiri madhab Asy-Syafi'i, madhab yang ketiga, ya, setelah madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Malik, kemudian madhab Syafi'i.
Yang 4 adalah madhab Ahmad bin Hanbal ridwanullahi ajma'in. Wulida bi Madinah Gaza. Beliau dilahirkan di kota Gaza, sekarang jalur Gaza, ya. Salah satu kota yang sampai sekarang tidak bisa dikuasai oleh penjajah Israel. Semoga Allah SWT membebaskan negeri kaum muslimin, termasuk negeri Palestina dari penjajah Israel. Di Filistin. Jadi Palestina, kalau kita membaca Palestina, tapi kalau bahasa Arabnya Filistin, ya, di Filistin. Sanata tahun 150 Hijriah. Dan beliau setelah beliau hidup dalam keadaan yatim, kemudian dibawa oleh keluarganya ke Makkah, dan beliau besar dan menuntut ilmu di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian pindah ke Baghdad, kemudian pindah ke Mesir, dan beliau meninggal di Mesir. Ya, kalau di Baghdad disebut ada Qaulul Qadim, di Mesir ada disebut Qaul Jadid. Jadi fatwa-fatwanya yang lama di Baghdad waktu beliau menjadi pengajar di Baghdad. Kemudian ya di Baghdad beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian sampai ke Mesir dia mengajar, ada fatwa-fatwanya yang baru yang banyak meralat fatwanya yang lama di Baghdad. Ya, beliau diwafatkan di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau wahtamma bi dirasatin nahwi, ya. Beliau mendalami nahwu, ilmu nahwu. Orang Arab sendiri belajar nahwu, ya ikhwah wal akhwat. Jadi jangan heran, jangan malas untuk belajar, ya. Orang Arab sendiri, Imam Syafi'i adalah keturunan dari suku Quraisy, ya, Arab asli. Beliau mendalami nahwu wal lughah, ya, mendalami nahwu dan bahasa Arab. Wasyair, dan juga belajar syair, wal fiqhi, dan juga belajar fikih. Wasara aliman yurja'u ilaihi fi hadhil ulum, dan beliau menjadi alim yang kabir, ya, orang alim, ya, ulama besar, alim besar yang menjadi rujukan, ya, di dalam hal ilmu-ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu syair dan fikih. Sahibul madhhab Syafi'i, beliau adalah pendiri madhhab Syafi'i dalam ilmu fikih. Beliau diwafatkan di Mesir rahimahullah ta'ala tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 54 tahun. Rahimahullah ta'ala. Ma'anil mufradat, tadi sudah diterjemahkan. Tib, fi'lul amrin. Tib adalah fi'il amr. Taba yatibu. Watib nafsan, maksudnya kun hasanasan nafsi. Jadilah menjadilah hasanah nafsi, kun hasanah nafsi, jadilah pemilik jiwa yang baik, hasanah nafsi. Al-qada'u qada yaqdi qada'an, bermakna hakama, wal muradu qada'ullahi wa qadaru. Yang dimaksud di sana adalah ketentuan Allah SWT dan takdirnya. Jaldan adalah sabiran, orang yang bersabar. Asyima adalah khuluq. Kita akan membaca syarhul abiyat, syarah daripada bait-bait syair tadi. Fadhal yang qari berikutnya. Ana Muhammad Rizki min Bima. Muhammad Rizki min Bina. Tafadhal ya Muhammad Rizki. Sudah sampai kitabnya ke sana Muhammad Rizki? Ana ishtaraitu wahdi. اشتريت واحدة. نعم. بارك الله فيك. تفضل. ترجمة الشاعر شرح الأبيات. نعم. الأول ينصحنا الشاعر بألا نشغل. Mungkin mikrofonnya tertutup. Dibuka dulu mikrofonnya. Ada ya. Cek, ada Sud? Kedengaran. Okay. ينصحنا الشاعر بألا نشغل أذهاننا بما تأتي به الأيام من مصائب وأن تكون نفوسنا راضية بقضاء الله وقدره لأن هذا من كمال إيمان المسلم. الثاني ثم يؤكد معنى البيت الأول فينهانا عن الجزع عند نزول المصائب وحوادث الدنيا تأتي وتذهب والعاقل يستعين عليها بالصبر. الثالث وفي البيت الثالث يدعو الإنسان ألا
يضعف أمام أهوال الدهر وحوادثه الدهر نعم أمام أهوال الدهر وحوادثه بل يكون صلبا يواجهها بقوة وشجاعة ويتحلى بخلق الكرم والعطاء. نعم. الرابع وفي البيت الرابع ينهى الشاعر المرء أن يأمل العطاء من البخيل، فكما أن النار لا تجود للعطشان بالماء فكذلك البخيل لا يجود للمحتاج بالمال. تعريف أسلوب الإنشاء. تعريف أسلوب الإنشاء: عرفت في الوحدة الدراسية الثالثة أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته دون نظر إلى قائله. انظر الآن إلى قول الشاعر: دع الأيام طب نفسا وكن رجلا ولا تجزع ولا ترجو. تلاحظ أن الشاعر يأمر المرء في الجمل الثالث الأولى أن يدع الأيام تفعل ما تشاء وأن يكون راضي النفس بما يقدره الله من مصائب، شجاعا في مواجهة الأهوال. وينهاه في الجملتين الأخيرتين عن الجزع وانتظار العطاء من البخيل. فليصح أن يقال للشاعر إنه صادق في كلام هذا أو كاذب؟ طبعا لا يصح أن يقال له كذا، لا يصح أن يقال له ذلك، لأن الشاعر لا يخبرنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو يأمر وينهى. ومثل هذا الأسلوب يسمى إنشاء. فأسلوب الإنشاء فأسلوب الإنشاء إذن هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لأنه لا يخبرنا بحصول شيء أو عدم حصوله. حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير أحسنت القراءة. Baik, syarah al-abyat kita sudah syarah tadi sebagiannya. Yansahuna syairu, syair yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menasihati kita bahwasanya bi alla nashghal adhanana, agar tidak menyebutkan pikiran kita bima ta'ti bihil ayyamu min masaiba, terhadap musibah-musibah yang datang di hari-hari silih berganti, ya. Hari datang membawa musibah, enggak usah kita pusing, ya, enggak usah kita menyibukkan pikiran kita. Wa antakuna nufusuna radiyatan biqada'illahi wa qadarih, ya, enggak usah terlalu memikirkan kenapa musibah ini datang, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Justru itu yang membuat orang jadi stres, ya. Ini nasihatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa? Jadilah wa antakuna nufusuna radiyatan biqada'illah. Jadilah jiwa-jiwa kita ridha dengan ketentuan Allah SWT dan takdirnya. Ridha, ya, menerima. Ya, menerima. Li'anna hadza min kamali imanil muslim. Karena ini adalah termasuk kesempurnaan iman seorang muslim. Baik. Kemudian bait yang kedua, thumma yu'akkidu ma'nal baitil awwal. Kemudian beliau menguatkan makna bait yang kedua. Fayanhana wala tajza' li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u. Itu katanya dalam bait kedua. Beliau menguatkan makna bait yang pertama. Beliau melarang kita untuk berkeluh kesah ketika musibah itu datang. Jangan berkeluh kesah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pengertian atau kriteria orang bersabar itu adalah ketika inda as-sadamatil ula, ketika pertama kali kita terkena musibah itu, ya, kita mengatakan tiada yang keluar dari kata kita kecuali mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau perkataan yang semisal, ya, langsung ridho pada saat musibah itu datang. Adapun setelah musibah itu berlalu baru kita menyadari itu bukanlah sabar namanya, ya. Itu namanya sadar, ya, bukan sabar tapi sadar. Tapi alhamdulillah masih mending daripada selamanya tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-sabru inda sadamatil ula, kama qala alaihi salatu wassalam. Sabar itu adalah ketika kali pertama kita terkena musibah. Fa hawaditsud dunya ta'ti wa tadhhab. Musibah dunia itu datang dan pergi. Ya, datang pergi silih berganti.
Wal aqilu yasta'inu 'alaiha bis sabri, dan orang yang mempunyai akal, menggunakan akalnya, yasta'inu 'alaiha bis sabri, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Ya, ketika kena musibah, bersabar, kemudian salat, lakukan salat minimal 2 rakaat. Itu akan mengobati hatinya. Dan bait yang ketiga, wa fil baiti tsalits yad'u al-insana alla yad'ufa wa kun rajulan alal ahwali jalda wa shimatuka as-samahatu was-sakha'u. Itu bait ketiga. Dan alla yad'uf, jangan lemah. Hendaknya manusia jangan lemah. Amamal ahwalid dahri, di depan musibah-musibah masa, di depan musibah yang terjadi di masa ke masa. Bal yakunu solban, akan tapi mesti dia kuat, kokoh, ya, tegar, yuwajihuha biquwwatin, menghadapinya dengan kekuatan, wa syaja'ah, kekuatan dan keberanian. Jangan lemah. Ya, seperti virus corona, jangan terlalu takut sama corona. Ya, corona kan makhluk Allah SWT yang diperintahkan. Biasa saja, ya, cukup menjalankan protokol kesehatan tanpa terlalu menghiraukan. Jangan ya, biasa saja. Ya, serahkan semua kepada Allah SWT. Penting kita ya tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan saran ahlinya, ahli medis. Wa yatahalla bi khuluqil karami wal ata, dan tetaplah berhias diri dengan akhlak yang mulia dan ya, memberikan kepada manusia, tetap bersedekah, berderma. Wa fil baiti ar-rabi, dan bait yang keempat, yanha syairul mar'a, beliau ya melarang seorang an ya'mulal ata min bakhil, melarang untuk mengharap pemberian dari orang bakhil. Ya, wala tarjus samahata min bakhili fama lidham'ani fama fin nari lidham'ani ma'u. Jangan mengharap kedermawanan atau pemberian dari orang bakhil. Jangan mengangan-angankan pemberian dari orang bakhil. Fakama annan nar, karena sebagaimana api, la tajudu lid'atusyani, tidak ada pada api itu bagi orang yang haus air sedikit pun. Fakadzalikal bakhilu, demikian pula orang bakhil, la yajudu lil muhtaji bil mali, tidak akan pernah mendatangkan harta bagi orang yang membutuhkan, yang meminta kepada dia. Nggak mungkin, ya. Ta'rif uslubul insya. Ta'rif uslubul insya. Masuk kita pada kaidah sekarang. Arafta anna arafta fil wahdati dirasiyati tsalitsa, engkau telah mengetahui pada pelajaran yang ketiga bahwasanya annal khabara huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Bahwasanya pengertian al khabar itu adalah ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib lidzatihi duna nadharin ila qailihi. Hal atau apa saja yang membawa, mengandung kejujuran dan kedustaan pada berita tersebut, tanpa kita melihat siapa pengucapnya, siapa yang mengatakan hal itu. Itulah khabar. Ya, semua khabar itu ada kemungkinan di situ dia jujur, ada kemungkinan dia dusta, ada kemungkinan sesuai dengan fakta, ada kemungkinan tidak sesuai dengan fakta atau hoax. Itulah khabar. Ya, yata'arrad alaihi as-sidqa atau as-sidqu atau al-kadhib. Pasti ada unsur, pasti ada kemungkinan jujurnya benar atau dusta. Unzuril an ila qauli syair. Sekarang lihat ya perkataan penyair. Da'il ayyam, tinggalkan, biarkan hari-hari. Tib nafsan, jadilah jiwa yang baik. Wa kun rajulan, dan jadilah seseorang
ya. Wala tajza' dan jangan berkeluh kesah. Wala tarjuh, jangan mengharap. Tulahiz, ya. Engkau perhatikan anna syair, bahwasanya penyair ini ya'murul mar'a, memerintahkan seorang fil jumalis salasi, pada kalimat 3 tadi, ya. Al-ula, tiga kalimat pertama, an yada'al ayyam, hendaknya dia membiarkan hari-hari, taf'al ma tasha'u, berbuat sekendaknya, biarkan hari-hari berbuat sekendaknya. Sebenarnya bukan hari-hari yang berbuat, tapi musibah itu biarin aja, santai aja. Memang sudah ketentuan Allah SWT seperti itu, ya. Dengan hikmah Allah SWT yang hanya bisa diterima oleh orang-orang beriman. Wa an yakuna radiyan nafsi, hendaknya orang yang jiwanya ridha bima yuqaddiruhu Allahu min masaiba, terhadap apa yang ditakdirkan Allah SWT dari musibah-musibah yang datang. Syuja'an, berani fi muwajahatil ahwal, dalam menghadapi segala musibah. Berani, jangan cengeng, jangan dan cengeng, apalagi semacamnya, congos atau perkataan yang lain yang semana. Wa yanhahu fil jumlataini al-akhiratain, dan penyair melarang kita pada 2 kalimat yang terakhir. Ada 5 bait tadi. Dilarang kita anil jaza', ya, dilarang untuk berkeluh kesah. Wa intizaril ata'i minal bakhil, dilarang menunggu pemberian dari orang bakhil, orang kikir, orang pelit. Fahal yasihhu an yuqala lisyair, sekarang apakah boleh, apakah bisa, benar kita bisa katakan terhadap penyair ini annahu shadiqun fi kalamihi au kadhib, apakah boleh kita katakan penyair ini di dalam perkataannya dia jujur atau dia berdusta? Ya, kalau dia mengatakan biarkan hari-hari, kemudian baikkanlah jiwamu, berjiwalah yang baik, kemudian jadilah lelaki yang sabar, jangan berkeluh kesah, jangan mengharap pemberian dari orang bakhil. Ya, taba'anlah. Ya, tentunya tidak mungkin kita katakan bahwa dalam perkataannya itu ada unsur bisa jadi benar, jujur, bisa jadi dusta. Karena kenapa? La yasih an yuqalu lahu dzalik, tidak benar, tidak bisa kita katakan seperti itu. Bahwa dalam perkataannya kemungkinan dia jujur, kemungkinan dia dusta. Limadza? Li'anna asy-syair la yukhbiruna bihusuli syai'in aw 'adami husulihi. Karena penyair tidak memberitahukan kita, tidak mengkhabarkan kita terhadap bihusuli syai'in, terhadap terjadinya sesuatu, au adami husuli, atau tidak ada atau tidaknya, ya, tidak memberitahukan tentang kejadian atau tidak. Enggak. Apakah beliau Imam Syafi'i memberitakan telah terjadi sesuatu hal ini dan semacamnya? Enggak. Karena dia hanya innama huwa ya'mur wa yanha. Beliau adalah hanyalah memerintah dan melarang. Ya, tidak ada unsur, tidak ada kemungkinan dusta atau jujur di dalamnya, karena hanya memerintah dan melarang. Wa mithlu hadza, dan semisal ini, perkataan yang seperti ini, wa mithlu hadzal uslub yang seperti ini yusamma insya'an, dinamakan insya', ya. Namakan insya'. Fa uslubul insya' idzan, maka pengertian uslubul insya' adalah al-kalamul ladzi la yahtamilu sidqan wala kadhiban li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husulihi. Jadi uslub insya' pengertiannya adalah kalam, perkataan yang tidak mengandung kejujuran dan dusta di dalamnya. Tidak ada kejujuran, tidak ada dusta yang dibawa dari perkataan itu. Karena kenapa? Karena dia tidak mengkhabarkan, tidak memberikan berita. Cuma memerintah, melarang. Apa yang dikandung dalam, apakah ada unsur bisa jadi dusta, bisa jadi dia jujur? Enggak. Karena dia cuma memerintah dan melarang. Li'annahu la yukhbiruna bihusuli syai'in au adami husuli. Karena beliau tidak memberitakan tentang terjadinya sesuatu atau tidak ada
atau tidaknya. Tayyib. Ya ikhwah, ada pembagian uslub insya ini. Tayyib, nuridu qari'an akhar, tafaddal. Mu'awwab. Mu'awwab, tafaddali. Min aina? Min Makassar. Makassar, tafaddali Makassar. Sudah sampai bukunya ke sana? Naam, hasala Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tayyib, tafaddali. Aqsamul insya'i wa uslubul insya'i yanqasimu ila qismaini ra'isaini. Naam. Al-awwal al-alif al-insya'u talabiyyu wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqta talabi. Wa yakunu bil amri wan nahyi kama marra. Kama yakunu bi umurin thalathatin ukhra hiya al-istifhamu wan nida'u wat tamanni wa sayati tafsilu dzalika. Al-ba'u al-insya'u ghairu talabi wa huwa ma la yastad'i matluban wa lahu siyagun katsiratun. Minha al-awwal at-ta'ajjubu mithlu ma ajmala as-samaa'a. Al-thani al-qasamu ka qawlihi ta'ala wasyamsi wa duhaha wa yakunu bil wawi wal ba'i wat ta'i wa ghairiha. Al-thalithu at-tarajji wa yakunu bila alla wa asa wa ghairihima ka qawlihi ta'ala fa'asa Allahu an ya'tiya bil fathi. Ar-rabi'u af'alul madhi wadh-dhammi ka ni'ma wa ba'sa wa bi'sa. Nahu ni'ma syabu al-baru biwalidayhi wa bi'sal khuluqul kadhibu. Anwa'ul Ahsanti, barakallahu fiik. Baik. Ini bagian terakhir insyaallah. Baik. Insya ya al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahmakumullah, itu uslubun insya terbagi dua bagian pokok. Ya, uslubun insya yang qasimu ila qismaini ra'isaini. Uslubun insya ini terbagi dalam dua bagian pokok. Pertama, al-insya'u talabi wal insya'u ghairu talabi. Ya, al-insya talabi, ya, dan insya ghairu talabi. Apa insya talabi? Wa huwa ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasilin waqt at-talab. Yaitu sesuatu yang yastad'i, tadi kita terjemahkan talabul hudur, yang meminta dihadirkan sesuatu yang diinginkan, matluban ghairu hasilin, yang tidak terjadi waqt at-talab, ketika hal itu diminta. Pada waktu permintaan itu ada. Jadi yang meminta diadakannya sesuatu yang tidak terjadi pada saat diminta. Minta sesuatu dan sesuatu itu tidak terjadi pada saat kita minta. Ya, dipahami? Meminta sesuatu tapi sesuatu yang diminta itu tidak langsung terjadi pada saat kita minta, pada saat itu pula. Nah, wa yakunu bil amri, dan insya talabi ini ya ada dalam bentuk amar, perintah, wan nahi, ya, dan larangan, kama marra, sebagaimana yang kita bacakan tadi di bait syair oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kama yakunu bi umurin thalathatin ukhra, sebagaimana ada juga pada tiga hal, yaitu apa? Al-istifham, wan nida, wat tamanni. Ya, istifham, wan nida, wat tamanni adalah istifham, pertanyaan, nida, panggilan, tamanni adalah pengharapan. Wa sayati tafsilu dzalika, dan akan datang perinciannya insyaallah. Yang kedua, bagian daripada uslubun insya ini adalah insya ghairu talabi. Kalau ada yang talabi, yang ada tuntutan di dalamnya, talabi tuntutan. Ghairu talabi tidak ada tuntutan di dalamnya. Ya. Jadi kalau talabi ada tuntutan, mesti ada. Nida, amar, nahi, semua ada tuntutannya. Istifham, ya, istifham kita ditanya, butuh untuk dijawab. Nida, butuh untuk dihadirkan. Tamanni, ada pengharapan. Ghairu talabi, ya, insya ghairu talabi, ya, ini tidak ada tuntutan di dalamnya. Pengertiannya adalah wa huwa ma la yastad'i matluban. Yaitu sesuatu yang tidak menginginkan
adanya sesuatu yang diinginkan. Tidak ada konsekuensi harus ada. Ya, tapi tidak mengandung as-sidq wal kadhib di dalamnya. Tidak mengandung apakah dia jujur atau dia dusta. Nggak ada unsurnya di dalamnya. Nggak ada kemungkinan di dalamnya. Dan ghairu thalabi ini mempunyai beberapa sighah, beberapa bentuk. Banyak bentuknya. Di antaranya at-ta'ajjub. Ya, at-ta'ajjub. Ta'ajjub ya ta'jub sudah menjadi bahasa kita, ta'jub ya, takjub. Mithlu ma ajmalas sama. Ya, kalau kita membaca kalimat seperti ini, kalimatnya jangan istifham, ma jelas sama, ma ajmalas sama. Dan as-samaa mesti fathah. Kalau ma ajmalas sama'u itu menjadi istifham. Ya, kalau ma ajmalas samaa itu menjadi uslub ta'ajjub. Artinya sungguh indah langit itu. Ya, kalau ma ajmalas sama'u, apa yang indah pada langit itu? Nah, itu perbedaannya ya. Uslub ta'ajjub yang insyaallah antum dan antuna sudah pelajari dalam ilmu nahwu. Itu uslub ghairu thalabi. Tidak ada yang dituntut di situ. Ya, ma ajmalas sama. Cuma mengatakan ma ajmalas sama. Tidak ada tuntutan di dalamnya. Kemudian al-qasamu. Al-qasamu. Qasam yaitu sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Demi mentari dan waktu duha. Enggak ada tuntutan di dalamnya. Wa yakunu bil wawi, dan qasam ini menggunakan wawul qasam, al-ba dan ta dan selainnya. Ada juga tallahi ya, billahi ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ghairu thalabi ini adalah at-tarajji. Ya. Tarajji adalah pengharapan juga. Tarajji. Wa yakunu bi la'alla, menggunakan kata la'alla wa asa wa ghairihima dan selainnya. Ya, atau laita ya. Ka qouli ta'ala fa'asallahu ay ya'tiya bil fathi. Semoga Allah mendatangkan kemenangan. Kalau ahli tafsir ya menafsirkan asa dalam Al-Qur'an itu li tahaqquq ya, bukan bermakna semoga saja, tapi asa itu bermakna dalam Al-Qur'an adalah pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Begitupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli tafsir menafsirkan. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi, maknanya ya, pasti Allah mendatangkan kemenangan. Ya, silakan dibaca di tafsirnya di surah di ayat semacam ini ya, dalam surah Al-Maidah ayat 52. Kemudian yang keempat, uslub ghairu thalabi adalah af'alul madhi wal dhammi. Fi'il-fi'il yang bermakna al-madhu, pujian, wal dhammu, dan celaan. Pujian contohnya ni'mah. Celaan menggunakan bi'sa. Ini adalah fi'il ya, fi'il, af'al. Contoh ni'masyabu al-barru biwalidayhi. Sebaik-baik syab, pemuda, yaitu al-barru biwalidayhi, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya adzam, ada celaan di dalamnya, wa bi'sal khuluqul kadhibu, dan seburuk-buruk akhlak perangai adalah dusta. Seperti itu. Jazakallahu khairan al-qari'ah. Baik, tafadhal qari akhar. Mau nanya Ustaz, itu ni'mah itu fi'il apa Ustaz? Ni'mah fi'il naqis. Ni'mah. Jadi dia fi'il naqis yang tidak ada ghair mutasarrif dia. Dia tidak ada tasrifnya. Fi'il madhi tapi ghair mutasarrif. Syukur. Iya. Perbedaannya tamanni sama taraji apa Ustaz? Taraji sama tamanni nanti akan datang tamanni nanti insyaallah. Ya, ini ada tamanni di sini, ini tamanni. Ya. Kalau taraji tadi apa permantiannya? Harapan. Harapan ya. Nanti ada tamanni. Kita baca dulu tamanni. Tafadhal qari akhar. Rumu fudail Ustaz. Naam. Rumu fudail.
Fudail, min aina? Ana min Jogja. Jogja, tafadhal. Ahla Jogja, tafadhal. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullah taala. Fudail udah sampai kitabnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalas. Tafadhali. Tamam. Anwa'ul insya'i talabi wa ma'aniha. Naam. Lil-insya'i talabi khamsatu anwa'in. Hiya awalan al-amru. Walahu ma'nan haqiqiyyun wahidun. Huwa talabul fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzami. Minal kabiri ila saghiri. Kal amri sadiri minal abi ila benihi. Wa minal ustadhi ila tilmidhihi. Thaniyan an-nahyi wa huwa talabul kaffi anil fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzami. An-nahyi as-sadiri minallahi li'ibadihi fi mithli qawlihi ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa hadha huwa al-ma'na al-haqiqiyyu lin-nahyi. Thalithan al-istifhamu wa huwa talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu ka qaulika mata tawalla Umarul khilafah. Wa hadha huwa al-ma'na al-haqiqiyyu lil istifhami. Rabi'an at-tamanni huwa talabu syai'i al-mahbub alladhi la yutawaqqa'u husuluhu lil istihlatihi aw li bu'dil husuli alaihi ka qawli Abi Tammam Abil Atahiyah Naam. Ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Masyaallah, jamil. Wa adatu tamani hiya laita. Khamisan an-nida'u huwa talabul iqbali biharfin naibin an ad'u. Naam. Qaulihi ta'ala ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Naam. Wa ma'nahu al-haqiqiyyu talabul iqbal. Baik, hasbuki. Barakallahu fik. Selesai materinya, jelasan. Baik. Jazakallahu khairan, ahsanti qiraah. Sekarang jenis kedua, insya' talabi. Perinciannya datang belakangan, ya. Insya' talabi ini ada 5 macam, ya. Insya' talabi ada 5 macam. Pertama al-amru wan nahyu wal istifhamu wan nida'u wat tamanni wan nida'. Nah. Baik. Kita bahas satu-satu. Al-amru walahu ma'nan haqiqiyyun wahidun. Amar ini mempunyai makna satu, hakiki, ya, bukan majazi, ya. Wahidun wa huwa talabul fi'li 'ala al-jihatil isti'la'i wal ilzam. Talabul fi'li, tuntutan perbuatan, 'ala jihatil isti'la, dari arah atasan, ya, atas, wal ilzam, dan wajib. Maksudnya, jadi talabul fi'li ada tuntutan perbuatan dalam amar ini dari arah atas dan hukumnya ilzam, wajib. Contoh apa? Minal kabir ila shaghir. Tentunya dari orang yang besar ke orang yang kecil. Contoh apa lagi? Kal amri shadir minal abi ila abinihi. Contoh perintah yang datang dari ayah ke anaknya. Bagaimana kalau dibalik? Anak memerintah ayahnya. Apakah disebut perintah? Laisa. Laisa al-amr, ya. Ini berkaitan dengan ilmu ushul fikih, ya ikhwah. Jadi bukan amr namanya. Terus masuk apa? Masuk ad-du'a, ya, ad-du'a. Ya, permohonan, ya, permohonan. Ya, seperti kita menggunakan fi'il amr kepada Allah Taala, Rabbi ighfirli. Itu kan perintah kan? Tapi bukan perintah maknanya di situ.
Ya. Itu bermakna ad-doa. Kalau dari bawah ke atas. Dari orang bawah martabatnya ke orang yang di atas martabatnya. Ya, ini dalam hal bahasa. Jadi bukan perintah. Kalau berpapasan sama derajatnya, ya sama-sama pelajar misalnya, sama-sama tilmid, sama-sama talib. Menggunakan fi'il amr kepada temannya. Digunakan namanya amar apa tidak? Nah. Bukan. Itu namanya ikhtilas namanya. Ya, ikhtilas. Jadi kesimpulannya al-amar itu mesti orang yang dari yang lebih tinggi derajatnya ke yang bawah. Kalau dari atas ke bawah, kalau dari bawah ke atas itu namanya doa kalau kepada Allah Taala atau permintaan, ya. Kalau sama derajatnya itu namanya ikhtilas. Ya, ikhtilas. Baik. Mafhum ya? Yang kedua an-nahyu. An-nahyu. Ya. An-nahyu wa huwa talabul kaffi 'anil fi'li ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Mirip-mirip pengertiannya. Kebalikannya ya. Kalau amr talabul fi'li. Kalau an-nahyu talabul kaffi 'anil fi'li. Talab tuntutan permintaan untuk menghentikan perbuatan. Ya. Permintaan atau tuntutan menghentikan perbuatan. Ala jihatil isti'la'i wal ilzam. Dari atas ke bawah. Dan hukumnya ilzam wajib. Ya, ilzam, ya. Contoh apa? Kannahi sadir minallahi li'ibadih. Seperti larangan yang datang dari Allah untuk hamba-hambanya. Contoh firman Allah SWT, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kalian berbuat fasad, berbuat kerusakan di bumi setelah islahiha, setelah islahnya, setelah perbaikannya. Jangan berbuat fasad di bumi. وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ لِلنَّهِي. Ini adalah makna hakiki daripada an-nahi. Ya. Berarti ada makna majazinya. Makna majazi tadi itu seperti doa, ya, dan semacamnya. Kemudian jenis ghairu thalabi yang ketiga al-istifham. Istifham, pertanyaan. Ini ada tolab juga, tolabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu. Tuntutan al-ilmi bi syai'in, ya, mengetahui sesuatu yang lam yakun ma'luman min qablu, yang belum diketahui sebelumnya. Ingat, ya. Coba lihat pengertiannya, talabul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman min qablu, ya. Tuntutan mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Ada orang yang bertanya, tapi pertanyaannya itu dia sudah tahu. Apakah dia masuk dalam kategori istifham? Ya, bukan. Karena istifham itu adalah talabul faham, ya. Dia minta untuk difahamkan. Kaqaulihi ta'ala, mata tawalla Umarul khilafah, kapan Umar memangku al-khilafah, pemerintahan. Hadha huwal ma'na al-haqiqi lil istifham. Ini adalah makna hakikat daripada istifham. Yang keempat, ghairu talabi, al-insya' ghairu talabi adalah talabus syai'il mahbubi alladzi la yutawaqqa'u husuluhu listihalatihi aw li bu'dil husuli alaihi. Nah, ini tadi dijawab pertanyaan yang tadi, apa perbedaan at-taraji dengan at-tamanni? Kalau at-taraji itu mungkin saja kita dapatkan hal itu. Ya, mungkin saja, bisa saja. Ada kemungkinan. Tapi kalau at-tamanni enggak bakalan, kata orang Jakarta. Enggak mungkin, ya. Wa talabus syai'il mahbub. Tuntutan menginginkan sesuatu yang dicintai. Alladzi la yutawaqqa'u hasulu, yang tidak mungkin, tidak terbetik, tidak mungkin diperoleh, tidak mungkin terjadi. Listihalati, karena kemustahilan. Au li bu'di al-husuli alaih, karena jauhnya, enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yaitu perbedaannya taraji dengan at-tamanni. Tapi kenapa ditaruh pada talabi, Ustaz?
Kenapa ditaruh pada tolabi? Kalau tolabi ditolak apa? Ghairu tolabi. Ditaruh pada insya tolabi. Taroji. Tamani. Nah. Ya karena ada keinginan di situ. Walaupun kan ada keinginan. Kan tidak semua keinginan harus tercapai. Ya. Ada keinginan yang tercapai dan ada yang maksudnya taroji ini kenapa masuk dalam ghairu tolabi? Seperti yang saya jelaskan tadi. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Asa dalam Al-Quran itu bermakna apa? Pasti. Jadi kalau kita mengartikan asa di sini, bisa jadi ya Allah ya'tiya bil fathi akan mendatangkan kemenangan. Tidak ada talab di dalamnya kan? Seperti itu. Iya. Paham? At-tamanni sekarang. Contoh at-tamanni apa? Jadi at-tamanni adalah sesuatu talabus syai'il al-mahbub, menginginkan sesuatu yang dicintai yang enggak mungkin. Listihalah dikarenakan mustahilannya. Contoh perkataan Abil Atahiyah. Abil Atahiyah ini beliau bisa dibaca biografinya di sini. Huwa Ismail bin Qasim, syair masyhur min syu'ara ad-daulah al-Abbasiyah, urifa bi qasaidihi min fi az-zuhdi. Beliau adalah penyair dari Khilafah Abbasiyah. Beliau hidup di zaman Khilafah al-Abbasiyah. Wafat di Baghdad tahun 213 Hijriah. Beliau dulunya itu orangnya ya apa namanya? Ya jauh dari ketaatan. Di akhir hayatnya beliau taubat. Sehingga banyak sekali syair-syair taubatnya. Ya. Di antara syair taubatnya ini yang disebutkan di sini, ya. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Apa artinya? Ala Duhai seandainya asyababa ya'udu yauman, masa muda itu balik satu hari saja. Ya. Duhai masa muda balik, seandainya balik satu hari saja. Mungkin nggak itu? Nggak mungkin kan? Bisa nggak kita kembali ke misalnya yang sekarang umur 20 kembali ke umur 15 tahun, 17 tahun. Mustahil kan? Mustahil. Ala laita syababa ya'udu yauman. Duhai seandainya masa muda kembali sehari saja. Ya kalau bahasa kita ya. Untuk apa? Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Maka saya akan beritahu masa muda itu apa yang telah diperbuat oleh orang-orang yang sudah tua. Subhanallah. Jadi ini pengharapan yang nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maknanya adalah ada penyesalan. Jadi penyesalan itu tidak akan datang di awalnya. Pasti datang belakangan. Anak muda sekarang nggak mungkin menyesal sekarang. Kapan menyesalnya? Setelah tua nanti ketika dia menyanyiakan masa mudanya. Berfoya-foya. Ya. Masa tua nanti akan dia menyesal. Dan akan mengatakan perkataan yang semisal ini. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Duhai seandainya masa-masa muda kembali sehari saja, maka saya akan beritahu masa muda itu bahwa inilah perbuatannya orang-orang yang sudah tua. Subhanallah. Kenapa mansub dia? Pak mansub dia Pak ukhbiro. Ukhbirahu kenapa? Kenapa mansub? Mansub fa sababiyah di sini. Fa, ya, fa setelahnya fa sababiyah yang setelah fi'il adalah tansibu al-fi'la. Fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Fa sababiyah ya. Oke. Baik, nanti mendalamnya dipelajari di nahwu. Wa adatut tamanni hiya laita, dan alatnya taman ini menggunakan laita. Ya laitani kuntu turaba. Itu akan perkataan orang kafir ya. Di akhirat nanti. Ya laitani kuntu turaba. Duhai. Ya. Duhai. Penyesalanku. Jika seandainya saya jadikan tanah saja. Nggak usah jadikan manusia. Saya tidak akan dihisab. Itu perkataan orang kafir nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya.
Taib, an-nida. Sekarang an-nida. Yang masuk tolabi. Huwa tolabul iqbal biharfin naibin an ad'u. Yaitu tuntutan, iqbal, datang. Ya. Tuntutan yang meminta untuk datang, iqbal, biharfin dengan menggunakan huruf naibi yang menggantikan kata atau kata kerja ad'u. Saya memanggil. Contoh apa? Ya Musa aqbil wa la takhaf. Innaka minal aminin. Wahai Musa. Ya, adat nidanya di sini adalah ya. Ya ini semakna dengan ad'u. Sama dengan ad'u. Ya Musa aqbil. Ad'u Musa aqbil wa la takhaf. Innaka minal aminin. Maka dari itu, disinilah rahasianya dalam ilmu nahwu. Mengapa setelah harfu nida itu mabni? Wallahu alam. Mungkin di sini ada kaitannya karena ya adalah gantian daripada ad'u. Wa ma'nahul haqiqiyyu, makna hakikat daripada an-nida adalah talabul iqbal. Baik. Jelas ya? Di akhir kesimpulannya, saya akan menampilkan beberapa ringkasan uslubul insya ini. Ya. Apa talabul iqbal, Ustaz? Talabul iqbal, menuntut tuntutan datang. Iqbal itu menghadap. Ya. Menghadap. Talabul iqbal adalah tuntutan untuk ya datang atau menghadap. Kalau kita mengatakan, ya fulan, aqbil, wahai fulan, sini. Ya. Baik. Uslubul insya, kesimpulannya ya, al-kalamul ladzi la yahtamil sidqan wala kadiban. Uslubul insya ini terbagi dua. Ada tolabi, ada ghairu tolabi. Ya. Kalau tolabi tadi apa? Ma yastad'i syai'an matluban ghairu hasin waqt at-talab, yaitu sesuatu yang diminta yang tidak terjadi pada saat kita meminta. Ya, kalau kita memerintah berikan aku pulpen. Itu terjadi pada saat kita minta atau setelah kita minta? Nah, setelahnya kan, dan ini 5 macam. Satu adalah al-amru, contoh perintah dari ayah ke anak, kemudian an-nahyu, kemudian al-istifham, kemudian at-tamanni, dan an-nida. Kemudian ghairu talabi adalah wa ma la yastad'i matluban lahu, ma la yastad'i matluban. Ya, sesuatu yang tidak meminta, tidak meminta dia datangkan apa yang diminta. Jadi dia cuma ada harapan, tapi tidak diminta untuk ada. Ta'ajjub, ya, ta'ajjub. Kenapa dia masuk insya? Karena dia tidak mengandung kemungkinan ada sidq, ada kadhib di dalamnya. Makanya dia masuk dalam insya. Kemudian yang kedua adalah al-qasam. Yang ketiga adalah at-taraji. Yang keempat adalah af'alul madhi wa dzam, ya, fi'il pujian dan celaan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Baik. Mungkin sini ada pertanyaan. Falyatafaddal. Baik. Silakan. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Oh, laita itu termasuk dari taraji dan tamani juga. Laita. Laita adalah adat tamanni. Adat tamanni. Ya, bukan taraji, dia tidak masuk taraji. Kalau taraji memakai asa.
asa. Dan taraji bukan talabi, ya, ghairu talabi. Baik. Ya, halo. Yakfi? Yakfi. Yakfi. Baik. نختتم بهذا اللقاء إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لقائنا ونشكر للأخ الفاضل Barkah Tanjung. Kita berterima kasih banyak kepada Al-Akh Barkah Tanjung yang telah anfaqa ma'indahu minan az-Zoom, telah menginfakkan, mensedekahkan Zoom beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda dari juhud beliau, dan juga kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan setiap detik, setiap menit duduknya di halaqah ini, menghadiahkan oleh Allah SWT menghadiahkan hadiah yang terbaik, yaitu surga. Karena orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Al-afu minkum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan.